Oh, kalau rival seperti biasa ya kalau di event kompetitif race ini biasanya dari tahun ke tahun biasanya yang menduduki 5 besar biasanya orangnya itu-itu aja, gitu. Karena kalau bisa dilihat ada tayangan video dari Pak Riaris di menit kedua kalau nggak salah ketika saya breakaway di tanjakan, ketika turunan, saya memang bisa melaju lebih cepat dibandingin kompetitor saya di saat itu. Andika breakaway di tanjakan, kita akan melihat apakah Di Pride mampu mengikuti bersama Lita Wong. Oke, Bang Dika, lagi-lagi nih Bang Dika menang event Com Tour de Ambarukmo. Gimana nih Bang Dika kabarnya setelah menang event Com Tour de Ambarukmo? Alhamdulillah, baik. Buat yang belum kenal mungkin ya, boleh nih kenalin dulu sedikit tentang Bang Dika. Mungkin dari sisi backgroundnya, komunitas atau lainnya Bang, gimana? Oke, perkenalkan nama saya Handika. Orang kenal saya sebagai seorang ultra cyclist. Komunitas saya ada di Pozia, komunitas pedal asid yang setiap hari Selasa dan Jumat kita ada goes bareng, latihan seperti itu. Ya udah. Nah, lanjut nih Bang. Ya. Kita bahas TDA nih Bang. Ya. Mungkin Bang Dika bisa cerita sedikit nih tentang event TDA tahun ini. Rutenya gimana Bang? Apakah ada hal yang menantang di tahun ini Bang? Untuk rute TDA tahun ini ya. Jadi kebetulan saya ini udah ikut 2 kali TDA. Rute sebelumnya yang tahun yang lalu berbeda dengan tahun yang ini. Tahun yang lalu itu kalau nggak salah di Skendo, tahun ini beda rutenya melewati Panggal ya, ada tanjakan Panggal misalnya. Panggal. Daerah Panggal. Di event Kongnya ini gimana nih Bang? Siapa sih rival yang paling berat menurut Bang Dika? Dan itu kenapa dia jadi rival terberatnya Bang? Oh, kalau rival seperti biasa ya kalau di event kompetitif race ini biasanya dari tahun ke tahun biasanya yang menduduki 5 besar biasanya orangnya itu-itu aja. Kebetulan tahun ini juara tahun lalu yang 2024 kebetulan juga hadir. Ada beberapa juara juga yang tahun 2024 terlibat juga di 2025 dan ada beberapa nama seperti ada Mas Adi, ada Pras gitu ya kan, dan beberapa cyclist yang lain yang saya nggak kenal nama tapi kenal muka. Gak kenal lama tapi kenal mukanya ya Bang? Iya. Sebelumnya kan Bang Dika pernah ikut nih event Kom di TDA nih Bang. Ada perbedaan atau peningkatan nggak Bang dibanding sebelumnya? Oh iya, jelas berbeda. Yang tahun sebelumnya itu lebih full climbing ya. Jadi tahun ini rutenya itu untuk climbingnya 3,5 kilo dan sisanya 10 kilo itu rutenya cenderung rolling. Average rolling itu kurang lebih 2,5 lah gradientsnya gitu total gitu. Berarti bisa dibilang rute tahun ini nggak se-climbing tahun lalu. Oh, ya, betul, karena banyak turunan, rolling, dan tanjakan pendek-pendek. Oke Bang, mungkin kita nanti mau bahas tentang strategi dan pola latihan dari Bang Dika juga nih. Untuk teman-teman pasti penasaran nih dengan strategi dan persiapan dari Bang Dika ini seperti apa di event ini. Kita akan tanya-tanya langsung. Gimana nih Bang? Untuk apanya nih? Strateginya, strategi persiapan Bang Dika dalam perjalanan. Kalau untuk persiapan udah pastinya kan, udah pastinya persiapan, latihan. Kebetulan saya memiliki waktu 1,5 bulan untuk latihan. Jadi saya harus beradaptasi latihan climbing karena sebelumnya kan memang saya konsentrasinya ada di ultra cycling. Jadi memang metodenya memang sangat berbeda ya dengan ultra cycling dengan race kom itu berbeda. Jadi selama 1 bulan itu saya lakukan latihan secara intensif. Latihannya biasanya kalau race kom itu biasanya latihannya lebih pendek ya waktunya secara waktu, tapi intensitasnya tinggi. Gitu. Jadi latihan interval di tanjakan, terus VO2 max effort saya biasanya lakuin itu, terus sama anaerobic capacity. Itu aja, itu yang berbeda yang tidak saya lakukan di latihan di ultra cycling. Gitu. Oke Bang, untuk pola latihan
seperti apa yang Bang Dika fokuskan untuk event kom ini? Karena kan pasti Bang Dika sendiri basicnya ultra cyclist ya seperti Bang Dika bahas tadi. Perbedaan metodenya seperti apa? Berbeda ya pasti ya, ini karena dua disiplin ilmu cycling yang berbeda ya. Jadi kalau menurut saya sih ultra cycling itu pada fokus daya tahan ya, jangka panjang, endurance, terus juga kilometernya juga beda, ratusan sampai ribuan kilometer gitu ya kan. Gue sih juga di atas 8 jam satu hari gitu ya kan, jadi berbeda, jadi pola latihannya juga berbeda. Ini jenis latihannya sih kalau di ultra cycling itu lebih ke long steady ya. Long steady itu cuman main di zona 2, terus waktunya tuh 3-8 jam di atas sepeda gitu ya kan. Setelah itu juga kalau di ultra itu kita latih mental endurance-nya, terus night riding karena kita kan biasanya sampai malam. Terus sama kalau misalkan pengen yang race-nya di ultra cycling ya harus adaptasi pola tidur lah. Jadi harus bisa power nap segala macam. Dan itu berbeda dengan racecom. Kalau racecom tuh lebih kayak yang tadi saya bilang, lebih hill repeat, tanjakan diulang-ulang gitu ya kan. Terus lebih ke power weight ratio gitu ya kan. Kita mengukur berapa sih satuan kekuatan kita gitu ya dalam waktu yang sudah kita tentukan. Terus sama latihan strength training di tanjakan. Jadi untuk strategi itu sendiri sering-sering latihan tanjakan ya bareng sama power strength. Gini Bang, bisa di-spill nggak Bang lokasi latihannya Bang Dika untuk kom ini? Terus alasannya kenapa pilih lokasi tersebut? Kemarin sih saya kan sudah dapat informasi tentang rute climbing yang di TDA. Jadi saya kurang lebih coba aplikasikan di beberapa rute yang daerah-daerah sini gitu ya kan ya. Mungkin yang paling mendekati itu ada di Hambalang. Ya, Hambalang kurang lebih itu kan 5 kilo dengan total elevasi itu kurang lebih berapa ya, 400-an lah kalau nggak salah ya. Terus total average gradientnya itu 6,8 atau 6,7 saya lupa gitu ya kan. Cuma memang itu kurang lebih mendekati. Jadi saya lebih banyak latihan di sana seminggu sekali sih. Sisanya saya latihan di trainer, latihan di Mozia juga, latihan interval di sana seperti itu. Berarti bisa dibilang lokasi latihannya berbeda dengan latihan ultra cyclist ya Bang ya? Oh beda. Sama durasinya juga beda Bang, betul, setuju. Oke Bang. Jadi gini, kalau perbedaan latihan di ultra cycling itu juga banyak aspeknya yang harus dilatih. Kalau di ultra cycling itu lebih kalau kita bicara fokus fisik, ultra cycling itu lebih ke kayak kardiovaskular untuk endurance, terus efisiensi energi, manajemen fatigue itu memang harus dilatih. Terus tapi kalau racecom itu hanya kita mengandalkan kekuatan otot kaki, terus kapasitas aerob sama power boost di tanjakan. Jadi itu yang kita latih. Jadi nggak seperti ultra cycling yang lebih banyak sih gitu. Banyak pola latihannya lebih banyak. Di durasinya juga lebih lama lagi ya Bang. Meskipun secara intensitinya tidak terlalu seberat latihan racecom. Macam Bang. Teman-teman mungkin penasaran deh Bang Dika pakai apa nih waktu Tour de Hambarouk mau kemarin nih waktu di TDA kemarin tuh menggunakan Giant Propel. Lagi Giant Propel. Mengapa ya, karena memang saya terinspirasi sama salah satu pembalap pro yang kemarin juara di stage 18 itu dari Jaiko Alula, si Ben O'Connor ya kalau nggak salah ya kan. Dia 16 kilo sebelum finish dia breakaway attack, dia menggunakan propel. Dan terlepas dari itu juga kenapa saya pilih propel, karena saya memang sudah menghitung juga kan, hitung-hitungan artinya tuh ini adalah bagian dari strategi saya lihat bahwasannya tanjakan yang benar-benar ekstrem itu kemarin di TDA itu cuma 3,5 kilo, dan dimana sisanya itu rolling dan tanjakan pendek-pendek gitu ya kan, dimana kita bisa menggunakan momentum. Nah itu yang saya pergunakan bahwasannya ketika saya menggunakan sepeda all round,
mungkin saya akan keteter nanti ketika di rollingnya. Jadi ya itu adalah pilihan, tapi setelah saya hitung panjang jarak 13 kilo, 13, sekian, saya bisa lebih cepat menggunakan sepeda aero meskipun sedikit keteteran di tanjakan gitu. Tapi memang karena porsinya lebih banyak di rolling, jadi saya pilih propel untuk TDA kemarin. Untuk yang tahun kemarin bukannya Bang Dika juga pakai propel ya Bang? Iya, saya pakai propel, cuman memang karena dia full climb, jadi memang agak effort karena kan propel ini kan sepeda aero, dari sisi bobot juga lebih berat dibandingin sepeda all around, meskipun bisa dibilang propel ini salah satu sepeda aero yang paling ringan gitu. Karena yang saya gunakan kemarin itu dengan Giant Propel Pro aja, dengan masih menggunakan Ultegra itu kurang lebih beratnya 7,5. Tapi kalau full spec biasanya dia 6,9 kalau menggunakan Lura S atau spec setnya Cadex gitu, seperti itu. Mungkin bisa kalau dari segi perbandingan ya Bang ya, untuk sepeda all round dan juga aero itu kita gunakan di tanjakan, pasti propel bisa dibilang gak jauh berbeda dengan sepeda all round lainnya ya Bang ya. Padahal itu spesifikasinya aero. Jadi gini, jadi Giant Propel ini kenapa saya pilih ya kan, karena dia memang satu dia lebih stiff ya kan, memang agak kurang lah kalau untuk climbing kan lebih cenderung lebih harus yang lentur, fleksibel gitu ya kan. Tapi yang di sisi lain yang saya lihat bahwasannya Propel ini cukup ringan untuk sepeda aero gitu. Jadi kebetulan juga rutenya pas 10 kilo kan rolling, dan itu sangat memudahkan saya untuk bermanuver, mengambil momen angin, membelah angin dengan sepeda aero. Jadi saya bisa lebih laju, lebih cepat gitu. Karena kalau bisa dilihat ada tayangan video dari Pak Ariaris di menit kedua kalau nggak salah, ketika saya breakaway di tanjakan, ketika turunan saya memang bisa melaju lebih cepat dibandingin kompetitor saya di saat itu. Kemudian untuk berikutnya adalah Handika, juga Adi Prayetno melawan Lita Wong. Ini untuk usia 40. Masih 3 pembalap terus menempel. Adi Prayetno di depan, diikuti Handika dan Lita Wong. Mereka menggunakan 3 sepeda yang berbeda. Untuk Adi Prayetno menggunakan Focus, Handika menggunakan Giant, dan Lita Wong menggunakan Pinarello. Masih terus beriringan 3 pembalap. Handika breakaway di tanjakan, kita akan melihat apakah Adi Prayetno mampu mengikuti bersama Lita Wong. Inilah Handika yang kita kenal. Handika ini sebagai pembalap ultra, kali ini mengikuti King of Mountain kategori 44 di Tour de Ambarukmo. Handika menggunakan Giant Propel. Luar biasa penampilan Handika, meninggalkan jauh Adi Prayetno, juga Lita Wong. Kita lihat terus, Handika masih menggunakan centering besar untuk tanjakan, sementara sprocket belakang dipasang di posisi ke-34. Masih Handika bertahan pada posisi pertama. Yaitu lepas dari strategi, dan itu memang teknologi dari sepeda Giant Propel itu sendiri. Ini kan Bang Dika kan juga pernah pakai DeFi ini Bang. Jadi pertimbangannya kan ke Propel ini karena lebih aero, itu memudahkan untuk di track rollingnya ya Bang ya. Kalau seandainya kita bandingkan dengan DeFi, kalau kemarin Bang Dika pakai DeFi itu gimana tuh Bang kira-kira? Kalau DeFi ini memang sepeda saya bilang memang buat long ride, bener-bener yang memang buat ultra. Karena kalau ultra itu kan kita udah bukan bicara tentang kecepatan, tapi kita tentang kenyamanan lah. Kita di atas sepeda, terus lebih fleksibel betul gitu ya kan. Jadi
DeFi ini memang diperuntukkan buat endurance kalau saya bilang. Tapi kalau untuk short race seperti climbing atau Ethereum memang bukan peruntukannya gitu. Oke Bang, satu lagi nih Bang. Iya. Menurut Bang Dika, apa sih yang bikin sepeda Propel Advance Pro 1 ini bisa bersaing di event nanjak? Satu, secara geometri bisa dilihat ya, teman-teman juga mungkin boleh di browsing. Giant Propel ini punya apa ya, kalau saya bilang tidak terlalu tebal gitu ya kan. Dia memang lebih pipih, terus lebih ringan, lebih aerodinamis, lebih ringan dibandingin sepeda aero yang lain. Ya kan, kalau yang lain kan biasanya besar-besar. Gitu. Kalau ini Giant Propel ini kalau saya bilang nih memang kurang lebih bisa main kayak all around juga lah gitu. Jadi top tubnya juga nggak terlalu lebar, down tubnya juga nggak terlalu besar-besar seperti rem aero yang lainnya. Jadi itu alasannya kenapa saya masih bisa gunakan di climbing. Dan di di era sepeda modern yang sekarang ini, kita udah lihat kan kemarin di Tour de France juga pembalap-pembalapnya banyak menggunakan sepeda aero untuk climbing. Nah sekarang ini memang karena mungkin mereka sudah menghitung gitu ya kan, mungkin climbingnya dalam 10 kilo tapi di rollingnya dia lebih panjang ya, jadi hitung-hitungannya dia mungkin kalau pakai sepeda aero bisa lebih cepat, kenapa harus pakai sepeda all around, itu aja. Kira-kira untuk sepeda Propel Advance Pro 1 ini ada setup khusus nggak Bang? Buat nanjak kemarin, buat ada bahan khususnya, setup khusus. Setup khusus ya pasti ada. Saya ganti sprocketnya saya gunakan 34. Terus kemarin saya pakai crank, kebetulan hanya cranknya saya ganti dengan Dura-Ace. Terus yang lainnya masih Ultegra seperti biasa, dan wheelset saya pakai 35 ya. 35. Jadi karena kemarin sebelum event 2 hari sebelum event saya coba rute ya kan, yang dimana pas ketika saya coba rute angin cukup besar. Jadi kalau saya pakai wheelset besar itu ketika ya angin samping itu side wind itu pasti akan ngaruh. Jadi saya pertimbangkan untuk menggunakan wheelset yang lebih kecil. Selain itu juga tujuannya biar tidak terlalu berat ketika saya nanjak. Gitu juga. Oke Bang Dika. Menurut Bang Dika nih, gimana cara menjaga semangat latihan dan konsistensi, terutama ketika motivasi udah mulai turun nih Bang, lagi latihan tiba-tiba udah demotivasi aja. Dari Bang Dika sendiri gimana cara mengatasi? Yang pastinya sih kita harus terus pantang ya untuk mencoba hal yang baru gitu ya kan, plus harus mengikuti banyak event dan harus punya target. Saya juga pernah bercerita kepada teman-teman kalau untuk menjadi juara dalam artian ini mesti ekstra latihannya. Jadi nggak seperti cyclist pada umumnya yang mungkin latihannya ya sekali gitu ya kan, 1 hari sekali, 1 hari 50 kilo mungkin ya. Tapi kalau untuk performance ya harus ditambah. Misalkan kalau kayak saya sendiri kan setiap sore saya ada latihan strength training, saya ada latihan di gym untuk memperkuat lagi secara fisik stamina saya. Seperti itu. Kita pengen tahu nih Bang, apa sih pengalaman yang dipelajari di kemenangan kemarin Bang? Terus mungkin dari sisi strategi ataupun mungkin dari pandangan Bang Dika sendiri. Pelajaran yang saya dapat ya, setiap race pasti kan punya kesulitan yang berbeda-beda, dan terkadang kita sudah membaca atau menstrategikan rute apa segala macam, sudah menghitung semua, mengkalkulasi. Tapi kembali lagi, saya sebagai seorang muslim, senjata saya adalah berdoa sebagai seorang muslim. Jadi pastikan kita udah lakukan yang terbaik, dan biasanya saya bertawakal, berserah diri kepada Allah ya kan, karena tanpa yang kuasa kayaknya banyak hal yang bisa saja, apa saja bisa terjadi gitu. Karena ini pelajaran buat saya juga mungkin, karena ketika saya pernah dalam situasi yang sudah siap gitu ya kan, yang sudah yakin,
Tapi kalau memang yang kuasa belum memberikan entah itu rezeki, entah apapun lah itu ya kayak bannya bocor atau apa, jadi percuma semuanya gitu ya kan, strategi latihan yang sudah intens gitu jadi percuma. Intinya kembali lagi bahwasannya kita sebagai orang muslim, senjata sebagai seorang muslim adalah berdoa. Jadi lakukan berdoa setiap dan sebelum bertanding. Oke Bang, ngomong-ngomong soal seperti apa kejadian di TDA kemarin, kan waktu di Bali itu sempat ada crash ya Bang. Nah kalau di TDA kemarin kira-kira ada kendala yang lebih atau mungkin sesuatu yang tidak diprediksi tiba-tiba terjadi gitu, baik itu positif atau negatif Bang? Sebenarnya ya kembali lagi itu yang rute terbaratnya kan di 3,5 kilo pertama ya kan. Ini di luar dugaan saya ketika saya pas start dilepas kan kurang lebih 500 meter udah langsung nanjak gitu ya kan. Dimana di situ saya ketinggalan. Jadi di saat itu saya ketinggalan, ada 7 orang di atas di depan saya, cuman masih tetap dalam jangkauan saya lah, saya masih bisa kurang lebih 10 meter lah gitu ya kan. Tapi memang saya sudah sangat effort sekali untuk nguber, tapi memang nggak bisa gitu, nggak bisa mendekat ya. Di saat itu ya paling saya ya itu kembali lagi saya bertakbir biasa gitu ya kan, terus kayak istighfar, saya baca ya berzikir lah saya sebagai seorang muslim. Dan ketika di final climb yang 3,5 kilonya saya udah hampir mendekati, dan ketika jalanan rolling ya kembali lagi saya dibantu oleh teknologi sepeda yang memudahkan saya untuk bermanuver ya kan, dan membelah angin dengan sepeda propel ini yang membuat saya jadi lebih unggul. Mungkin secara fisik, secara tenaga mungkin kita kurang lebih sama lah dengan yang lain, cuman ada faktor lain yaitu faktor teknologi, yaitu sepeda Giant Propel yang saya gunakan. Jadi benar-benar memanfaatkan situasi rollingnya ya Bang ya, Oh. pakai sepedanya. Terakhir nih Bang, ada target nggak Bang atau event selanjutnya yang pengen Bang Handika ikuti? Apakah nextnya bakal ikut kom lagi atau mungkin ultra cyclist lagi Bang? Dalam waktu dekat ini ada tanggal 23 Agustus kebetulan nggak jauh di Bogor, saya akan mengikuti race tour, saya lupa namanya pokoknya ada di Bogor. Tapi saya udah daftar, sama tim saya udah didaftarkan, insya Allah tanggal 23 untuk Rescom. Terus untuk ultra cycling nanti rencananya Oktober di tanggal 12 saya akan berangkat ke Malaysia untuk mengikuti Peninsular. Oke Bang Nika. Mungkin itu aja deh Bang Nika. Terima kasih Bang Nika. Terima kasih, sama-sama. Meluangkan waktunya untuk sharing sama kita pada hari ini. Terus satu lagi buat teman-teman yang masih penasaran seperti apa rasanya pakai Giant Advance Pro 1, Opel Advance Pro 1, seperti yang sudah dipakai oleh Bang Nika, langsung aja cek ke toko Giant Bicycle Indonesia atau bisa kunjungi dealer resmi kita dan website resmi. Terima kasih.